Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 teori bioremediasi. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus yang telah kami pelajari dari bab 2 yaitu pengertian bioremediasi, karakteristik bioremediasi, biodegradasi, serta keunggulan dan kelemahan dari bioremediasi dan biodegradasi. Untuk studi kasusnya yaitu perairan Tanjung Pinang menghitam karena tumpahan minyak dan upaya yang dilakukan pada saat itu hanya menggunakan deterjen. Pada kesempatan ini kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Alifatur Rahman dengan NIM 2002070054. Kemudian ada Melani Anggraini dengan NIM 2001070023. Kemudian ada Nanda Antika dengan NIM 2001070024. Dan yang terakhir ada Septiana Trianuningsi dengan NIM 2003070075. Sebelum berlanjut ke studi kasus, saya akan mereview materi yang telah saya pelajari yaitu bab 2 yaitu tentang bioremediasi dan biodegradasi. Apa sih itu yang dimaksud dengan bioremediasi? Bioremediasi merupakan respon biologis yaitu menuju perbaikan substrat pada lingkungan yang telah rusak atau tercemar. Jadi bioremediasi merupakan metode yang digunakan oleh manusia atau peneliti di mana bioremediasi tersebut menggunakan organisme untuk memperbaiki lingkungan yang telah rusak atau tercemar oleh limbah. Kemudian biodegradasi merupakan sebuah proses transformasi sebuah substrat menjadi substrat baru melalui reaksi secara biokimia dan keterlibatan mikroorganisme seperti bakteri dalam prosesnya. Keterkaitan biodegradasi dan bioremediasi memiliki kemiripan, namun keduanya melibatkan biologi organisme dalam prosesnya. Namun, biodegradasi lebih bertitik berat pada proses yang terjadi, sementara bioremediasi lebih menekankan pada aplikasi proses tersebut. Kemudian, ada tujuan pentingnya bioremediasi. Yang pertama, untuk meningkatkan laju dan tingkat penguraian dari target kontaminan. Yang kedua, mengaktifasi mikroba yang dapat bertahan dari keberadaan kontaminan yang bersifat toksik. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan mikroba tersebut untuk mengurai kontaminan di mana hasil penguraian bukan untuk mendapatkan senyawa yang lebih toksik dibandingkan kontaminan asalnya. Peran mikroba dalam proses bioremediasi bergantung pada keberadaan pengurai. Proses yang akan terjadi apabila kondisi lingkungan mendukung bagi mikroba untuk tumbuh dan aktif untuk mengurai. Proses bioremediasi sering terjadi dengan laju penguraian yang sangat lambat karena pada lingkungan tersebut bakterinya atau mikroorganisme tidak dapat tumbuh dengan cepat. Kemudian keuntungan bioremediasi. Proses penguraian terjadi secara alami. Populasi mikroba akan meningkat ketika proses penguraian terjadi dan akan menurun ketika proses penguraian telah selesai. Kemudian bioremediasi adalah metode yang sederhana dan mudah diaplikasikan untuk menguraikan secara permanen. Kemudian yang ketiga, teknologi dengan biaya yang sangat murah, dan yang keempat, ramah lingkungan. Kemudian kekurangan dari bioremediasi, satu, sangat dibatasi oleh tipe kontaminan yang sulit terurai dan proses penguraian terkadang berjalan sangat lambat. Yang kedua, beberapa hasil penguraian menghasilkan bahan dengan toksisitas yang lebih berbahaya dibanding dengan senyawa awalnya. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan yang keempat, belum adanya regulasi yang dapat diterima untuk menetapkan kriteria bioremediasi secara menyeluruh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Penggunaan bioremediasi di dunia dan di Indonesia.
menggunakan dua metode pemulihan lingkungan tercemar. Yang pertama secara konvensional, yang pertama fisik, yaitu insinerasi dan pencucian. Yang kimia adalah ekstraksi, reaksi kimia dan pengenceran. Dan secara biologis, yaitu menggunakan metode mikroba seperti jamur dan bakteri dengan mendaur ulang sisa buangan seperti hewan, biasa, klinik, dan tanaman mati. Penggunaan bioremediasi pertama kali pada tahun 1970, aplikasi bioremediasi pertama kali dilakukan untuk mengurai tumpahan minyak di Ambler, Pennsylvania. Tahun 1974, Richard Raymond untuk pertama kalinya mendapatkan paten tentang teknik bioremediasi setelah bioremediasi sukses dilakukan di lapangan. Dan penggunaan bioremediasi di dunia pada PT CPI pada tahun 1994 dengan fokus kegiatan operasi skala laboratorium dan pilot. Pada tahun 2002, operasi bioremediasi skala besar dimulai dijajaki, dan pada tahun 2003 regulasi yang mengatur bioremediasi minyak mentah diterbitkan, yaitu Kepmen Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003. Sampai dengan saat ini, PT CPI mengklaim bahwa bioremediasi yang telah dilakukannya berhasil memulihkan tanah tercemar lebih dari 500.000 meter kubik. Kepmen Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah minyak bumi secara biologis. Terdapat 5 pasal yang berisi tentang penanganan tumpahan minyak dan pengelolaannya. Pasal 1, terdapat 4 ayat yang berisi tentang apa dan mekanisme dari pengelolaan limbah minyak bumi. Pasal 2, terdapat 2 ayat pengelolaan limbah minyak bumi menggunakan metode land farming, biofile, dan composting. Pasal 3 berisi tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelola limbah minyak bumi. Pasal 4 terdapat 2 ayat yang berisi hasil analisis proses pengelolaan secara biologis dan mencangkup karakteristik limbah yang diolah. Dan pasal 5 berisi keputusan terhadap hasil pengelolaan limbah minyak bumi. Selanjutnya adalah studi kasus dengan mengambil perairan Tanjung Pinang menghitam karena tumpahan minyak dan upaya yang hanya dilakukan dengan deterjen. Latar belakang permasalahan, oil spill atau tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut yang dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker, perairan dan perawatan kapal, dumping, terminal bongkar muat tengah laut, air bilga atau saluran buang air, minyak dan pelumas hasil proses mesin, scrapping kapal, dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan tabrakan kapal tanker. Pada Rabu 28 Maret 2018, perairan Teluk Kriting, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mendadak menghitam. Air laut itu tercemar limbah minyak hitam. Informasi yang diperoleh dari batannews.co.id, limbah minyak hitam yang mencemari pantai Teluk Kriting, Kota Tanjung Pinang itu berasal dari tenggelamnya tugboat di dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang. Kronologi tumpahan minyak tugboat Echelon yang bersandar di dermaga diterpa angin kencang serta hujan deras dan ombak tinggi, sehingga bagian belakang tugboat masuk air. Karena malam itu cuaca sangat buruk, hujan deras serta angin kencang sehingga kapal itu kemasukan air, lalu tenggelam dan minyak di bagian lambung tumpah. Segala upaya untuk mengepung agar minyak hitam tidak merembes ke wilayah sekitar dengan oli bom. Namun karena ombak terlalu kuat, minyak itu menyebar di bawah arus hingga mengenai wilayah Teluk Kriting. Langkah yang dilakukan untuk menetral minyak tersebut dengan menggunakan deterjen dan dibantu oleh pihak terkait seperti KPLP, Pertamina, Tanjung Uban, serta KSOP. Dalam jangka pendek, minyak berat bisa membekukan organisme di laut. Untuk efek jangka panjang, tumpahan minyak ini bisa menyebabkan kanker pada makhluk hidup yang terpapar. Selain itu, jika minyak berat mengenai bulu burung, maka burung itu akan mati karena hipotermia. Upaya yang dilakukan sementara apabila KKP Ceki Direktorat
pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil menerima laporan kejadian tumpahan minyak. Maka langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurunkan tim full bucket untuk menempatkan pengumpulan bahan dan keterangan. Tim full bucket ini dapat berasal dari Direktorat P4K atau berkoordinasi dengan UPT DJPRL atau KKP di wilayah terkena dampak dan dengan SKPD terkait. Yang kedua, perhitungan dampak kerugian. Perhitungan dampak kerugian ini dilakukan dengan koordinasi dengan seluruh unit eselon 1 di KKP sesuai dengan Kepmen KP No 54 pada tahun 2016. Yang ketiga, penyusunan dokumen proses penuntutan ganti rugi. Yang keempat, pembersihan dan pendampingan rehabilitas. Yang terakhir, penyerahan dokumen penuntutan ganti rugi dan penegakan hukum atau GAKHUM ke KLHK sebagai Ketua Tim Nasional sesuai dengan Perpres 109 pada tahun 2006. Dampak tumpahan minyak. Dampak dari tumpahan minyak di laut tergantung pada banyak faktor, antara lain karakteristik fisik, kimia, toksisitas dari minyak, dan juga penyebarannya yang dipengaruhi oleh dinamika air laut, yaitu pasang surut, angin, gelombang, dan arus. Secara tidak langsung, pencemaran laut akibat minyak dengan susunan kimianya yang kompleks dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. Dampak dari senyawa minyak yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung dan menyebabkan air laut berwarna hitam. Beberapa komponen minyak tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit polutan pada pasir dan batu-batuan di pantai. Komponen hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh pada produksi, perkembangan, pertumbuhan, perilaku biota laut, terutama pada plankton. Akibatnya dapat menurunkan produksi ikan hingga kematian yang diakibatkan toksisitas subletal hingga toksisitas letal. Proses emulsifikasi merupakan sumber mortalitas bagi organisme, terutama pada telur, larva, dan perkembangan embrio karena pada tahap ini sangat rentan terhadap lingkungan tercemar. Penanggulangan tumpahan minyak. Upaya yang lebih strategis adalah tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan tumpahan minyak itu sendiri. Rendahnya kesadaran akan aspek lingkungan di Indonesia, baik secara individu, kelompok, maupun institusi, menjadi restriksi dari implementasi upaya pencegahan dini. Upaya penyadaran lingkungan ini bisa melalui pendidikan publik hingga pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran atas pencemaran lingkungan. 2. Hal ini mengacu pada sistem existing bahwa Indonesia telah meratifikasi Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage atau CLC 1969 melalui Kepres nomor 18 tahun 1978. Tujuan dari CLC 1969 adalah untuk menetapkan suatu sistem yang seragam terkait kompensasi karena tumpahan minyak di laut. Kompensasi ini memungkinkan korban untuk menuntut kompensasi kepada pemilik kapal, sehingga sering disebut bahwa konvensi ini menganut channeling of
liability atau kanalisasi pertanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak tertentu, dalam hal ini pihak kapal. Penanggulangan tumpahan minyak. Pasca terjadinya kecelakaan tumpahan minyak, pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui secara cepat dan akurat wilayah persebarannya, baik secara visual langsung maupun hasil penginderaan jauh atau remote sensing. Teknik bioremediasi. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam bioremediasi tumpahan minyak. Yang pertama, bioaugmentasi, di mana mikroorganisme pengaruhi ditambahkan untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada. Dan yang kedua, biostimulasi, di mana pertumbuhan bakteri pengurai hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien dan atau mengubah habitatnya. Jadi hanya ini yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.